Halo, jumpa lagi dengan kami channel edukasi teman trading. Sini kami akan sampaikan materi baru, yaitu sebuah trendline atau garis miring, biasa disebut garing. Nah, di dalam materi ini mungkin saudara-saudara dan teman-teman sekalian mungkin sudah ada yang pernah mendapatkan, tapi di sini kita akan tampilkan trendline dalam bentuk lain, trendline yang mulai dari yang standar dan yang menurut kategori kami adalah sebuah yang ekstrim. Jadi panel penarikannya juga ada standar-standarnya ya. Sebelum kita masuk, ini saya bacakan dulu materinya. Di trendline itu sendiri sebenarnya adalah salah satu tool dalam kategori analisa teknikal yang berupa garis diagonal untuk mencari kondisi tren di dalam market. Dan trendline sendiri mewakili apa? Yaitu satu, mewakili psikologi pasar bullish dan bearish. Kedua, menunjukkan seberapa optimis dan pesimisnya sebuah pasar. Ketiga, mengidentifikasikan harga dan waktu. Itu semua diwakili oleh sebuah garis diagonal yang kita sebut trendline. Syarat-syarat penarikan trendline sudah umum kita ketahui, yaitu dibutuhkan 2 titik swing low atau swing high. Jadi antara kedua titik itu kita hubungkan. Keduanya tarik dari shadow to shadow, jadi dari ekor ke ekor, bukan body candle. Ketiganya aplikasikan pada TF time frame besar, HTF. Jadi disarankan, karena di TF kecil itu banyak noise-nya, kita sarankan daily sampai H1, karena di TF besar tersebut bisa dianggap sebagai gambaran tren secara keseluruhan. Itulah pembukaan, dan nanti yang mau kita sampaikan di dalam materi ini antara lain teknik seputar trendline itu sendiri. Teknik penarikan diaplikasikan untuk apa, untuk menangkap apa, dan bisa dikombin dengan apa gitu. Oke, kita lanjut. Jadi ini teknik seputar trendline. Di sini adalah metode drawingnya, metode menggambarnya. Metode menggambarnya di dalam cat tersebut. Jadi satu itu memang kita bagi, kita spesifikasikan ini. A itu untuk apa? Untuk entry follow trend dan breakout. Jadi untuk aplikasi entry follow trend itu sendiri dan breakout. Terus keduanya mengukur ekstrim untuk sebuah reversal. Di sini kita sebut teknik trendline sejajar. Jadi di sini teknik trendline sejajar hampir mirip dengan channel tapi bukan channel. Ini perlu dipahami, jadi ini bukan channel. Untuk mengukur ekstrimnya sebuah reversal. Terus ketiganya aplikasi trendline 3 kipas. Jadi mungkin bahasa kerennya apa itu, the three pan. Jadi nanti ada 3 penarikan dari satu titik mayornya ke awal, sekunder, dan ekstrimnya. Dan selanjutnya untuk mengetahui valid tidaknya trendline setelah fase break. Ya, mungkin nanti di dalam praktek sehari-hari begitu trendline kita tarik ada sebuah break, dan disitulah
Nanti dengan kita kecat, tahu nggak itu fase break atau tidak. Dan signal dari fase break di trendline tersebut. Trendline dalam gerakan Elliott Wave. Nanti mungkin di akhir video kita akan combine itu dengan gelombang Elliott Wave. Dan untuk penangkapan reversal yang ditunjukkan dengan fase break awal di sebuah trendline. Oke, sekarang kita langsung ke chart, ke materi dasar dulu yang sering diaplikasikan di luar sana, yaitu entry follow trend. Jadi ini langsung kita ke chart ya. Ini tadi syaratnya harus ada minimal 2 swing high dan swing low. Ini saya tandai tadi supaya waktunya enggak begitu tersita. Jadi ada swing, ada low, ada low, ada low, ada low. Jadi saat tren naik ditarik low-nya. Jadi low yang lebih tinggi dari low sebelumnya, mengidentifikasikan kalau tren itu dalam keadaan naik. Ini kita tarik, coba dengan trendline ini. Oke, kita tarik sederhana saja, mengalir saja. Shadow to shadow, tidak body, pastikan shadownya. Nah, ini untuk pembacaan sebuah trendline di dalam market posisi uptrend, kita tarik di bawahnya, kalau downtrend sebaliknya. Di sini di dalam sentuhan pertama itu kita katakan sebuah indikasi. Jadi ini indikasi pertama ini. Oke, ini indikasi sudah ada low baru, dan sentuhan kedua adalah sebuah spekulasi. Oke, karena begitu kita ada sentuhan kedua, karena syarat minimalnya itu 2 low atau 2 high, makanya untuk sentuhan kedua ini masih spekulasi antara ditembus dan tidaknya. Jadi entry di sini pun tidak disyaratkan, karena syarat utama yang mengikat harus minimal 2 swing low ataupun swing high. Terus selanjutnya sentuhan ketiga adalah sebuah reaksi untuk eksekusi. Ini sentuhan pertama indikasi, sentuhan kedua sebuah spekulasi, dan sentuhan ketiga itu eksekusi. Kita bisa eksekusi buy di sini saat tren naik dan saat kembali harga itu menyentuh trendline tadi, kan gitu. Nah, jadi di sini ini kita buy di sini, stop loss di bawahnya resisten kirinya, dan untuk TP-nya mungkin bisa di resisten sebelumnya juga situ, dan ini juga RR-nya lumayan, makanya tadi kita sarankan HTF. Jadi kalau kita ambil di sini saja mungkin ini sudah 280 pip. Ini contoh untuk uptrend, dan coba kita cari contoh untuk downtrendnya. Ini untuk downtrendnya caranya sama, kalau uptrend minimal 2 low, kalau downtrend kebalikannya minimal 2 high. Ini high pertama, high kedua, dan high ketiga. Nih. Oke, kita ambil di sini, kita pastikan. Oke ya. Sip. Oke, coba kita amati sentuhan pertama sebuah apa tadi, sebuah indikasi, sentuhan kedua spekulasi, dan kesentuhan ketiga itu reaksi sebuah entry. Kita action di sini. Action di sini, terus kita SL-nya, stop loss-nya di atas high sebelumnya. Untuk TP-nya mungkin bisa di support sebelumnya. Ini sudah lumayan kalau RR. Makanya kita sarankan TF besar. Dan ini kebetulan ada lagi
Ini sangat-sangat basic untuk penarikan trendline, dan nanti akan kami sajikan penarikan trendline secara expert ya. Ya ini oke. Ini kembali lagi, sentuhan pertama, sentuhan kedua, sentuhan ketiga adalah sebuah reaksi. Tuh. Di sini kebetulan ada trendline itu yang sentuhan pertamanya, kedua, ketiganya kita entry buy, dan kebetulan harga itu turun mendekati trendline tersebut dan terjadilah sebuah breakout. Ini terjadi sebuah breakout. Begitu ada breakout itu, kalau mengasumsi pada teknik penarikan trendline, tunggu saat dia retrace, tunggu saat dia retest kembali ke trendline itu baru kita masuk. Atau mungkin ada yang mengadopsi tunggu 1 atau 2 candle dulu setelah breakout. Yang ini setelah dia break trendline itu, dia kembali mencoba retest dan baru drop. Nah ini yang contoh breakoutnya sudah mengakomodir tadi yang materi 1, dan ini contoh entry follow trendnya, ini entry breakoutnya. Oke. Nah, nanti selanjutnya akan kita sampaikan teknik lain yang mungkin Anda belum pernah tahu, akan kita sajikan. Kita coba cari file lain. Oke, kita tunggu. Sebelumnya memang disarankan untuk backtest. Backtest itu penting, dan backtest itu akan menghasilkan sebuah jurnal. Di sebuah teknik apapun disarankan untuk backtest dulu, dan kalau memang bisa grow akun cocok dengan style trading Anda masing-masing, bisa langsung diaplikasikan ke market. Oke, selanjutnya langkah ke materi selanjutnya yang kita sampaikan di depan tadi adalah menarik trendline untuk membaca sebuah ekstrim. Ini ya, coba pelan-pelan saja, makanya kita bagikan lewat video, nggak edukasi langsung, supaya dapat diputar ulang. Ini di dalam fase ini adalah sebuah tren naik. Oke, ini dalam kotak kuning itu adalah sebuah tren naik. Oke, ya, ditunjukkan dengan adanya ini naik, market membuat low yang lebih tinggi dari low sebelumnya. Terus aplikasinya gimana? Nah, aplikasi trendline kita. Kalau tadi kita tarik dari low ke low berikutnya, dan di sini memang terjadi breakout. Ini kita tawarkan, kita sajikan konsep baru, teknik baru penarikan sebuah trendline. Jadi syarat pertama, carilah harga yang paling rendah di saat tren itu dimulai. Kedua, tandai harga yang paling tinggi. Oke, kita sudah dapat ini harga terendah, ini harga tertinggi. Kalau konsep yang basic tadi, dari low ke low setelahnya. Oke, langkah pertama itu sudah kita dapat 2 titik rendah dan 1 titik tertinggi, kita tarik dari shadow to shadow. Nah, ini tarik. Oke, dari shadow yang pastikan shadownya. Oke, ini juga pastikan shadownya. Oke, ini sudah kita ketemui, dan di sini apa maksudnya? Ini untuk mengetahui momentum sebuah reversal. Jadi ekstrim ini
ini ekstrim, nanti menunjukkan tanda-tanda akan reversal. Setelah itu kita copy trendline ini. Makanya tadi kita sampaikan kalau ini bukan channel. Ini adalah murni trendline sejajar. Copy, paste, kita dapatkan ini betul-betul sejajar dan kita taruh di harga yang paling ekstrim. Nah, ekstrim dalam arti ini ekstrim penurunannya. Harga ini otomatis paling menonjol. Kalau ekstrim itu memang masuk kategori yang menonjol. Jadi dia paling menonjol dari dari trendline kita awal yang dari harga terendah sampai tertinggi. Di situ langsung kita copy trendline sejajarnya dan kita taruh ke ekstrimnya. Ini sini mungkin lebih jelasnya kita turunkan TF. Nah, ini sama saja. Oke. Ini terendahnya kita persisikan H4, ini tertingginya. Setelah itu ini sejajarnya ditaruh di ekstrimnya. Nah, di sini saudara-saudara. Sini. Dan terjadi setelah harga itu mendekati level trendline sejajar yang di bawah ini. Jadi ini kita namakan trendline sejajarnya. Oke. Singkat saja ya, TL sejajar. Oke. Ini TL sejajarnya, trendline sejajarnya ditaruh di harga yang paling ekstrim dari yang lain. Kalau tren naik, ekstrimnya diturun. Dan di saat harga itu kembali lagi turun dan mendekati ekstrim, itulah simbol tanda-tanda awal sinyal akan adanya arah baru dari market tersebut. Dan biasanya itu karakternya harga itu ini ekstrimnya naik ngetes harga paling tinggi dan dia turun dan dia breakout. Setelah dia breakout mencoba kembali lagi retest dan membuat sideways, sebuah konsolidasi dan baru drop. Nah, jadi di sini ini lagi-lagi nanti seperti ini. Inilah sebuah trendline untuk menangkap reversal dari ekstrimnya. Oke. Nanti mungkin kalau dari teknik PA juga ini sangat mendukung sekali. Jadi kita bisa entry di sini. Oke. Jadi kalau sama konsepnya sama tadi break retrace baru masuk. Kalau ini untuk menangkap selain menangkap breakoutnya, menangkap juga sebuah reversalnya. Jadi di sini terbentuk sebuah swap zone. Oke. Contoh kedua, kita cari lagi. Ini hampir sama konsepnya, tapi semua reversal kita menangkap sebuah reversalnya. Pertama, apa yang kita lakukan? Awal trennya ini, swapnya di sini. Oke. Berarti kita mempunyai low terendah di sini dan harga tertinggi di sini di dalam sebuah skala uptrend ini. Oke, kita lanjutkan seperti tadi, kita tarik harga dari yang terendah sampai tertinggi, shadow to shadow. Oke, bisa warna ya, pastikan dulu shadow to shadow. Ini kita coba di TF4. Yang penting sarankan HTF minimal H1. Setelah itu apa yang kita lakukan? Kita copy lagi ini sebuah trendline-nya. Dan ini betul-betul sejajar tapi bukan channel. Taruh ekstrimnya.
ekstrimnya dari penaikan ini yang paling dalam turun. Namanya ekstrim itu kan memang sesuatu yang beda dengan yang lain. Kita ketemukan mana? Ini kan ekstrimnya. Oke, kita ketemukan ekstrimnya, baru kita taruh. Jadi penaruhan ekstrim ini tidak tergantung ada low di kanannya, walaupun tidak ada low di kanannya tetap kita taruh karena konsepnya konsep sejajar. Hanya menyeimbangkan, menyelaraskan dari tren yang kita tarik dari harga terendah dan harga tertinggi di tren tersebut. Jadi untuk yang kedua ini memang betul-betul tidak mengindahkan kanannya, langsung kita tarik di titik paling ekstrim. Oke, ini kita kasih notos lagi, TL sejajar. Oke, dan harga. Nah, jadi di sini kita menangkap sebuah reversal dari ekstrimnya ini seperti yang tadi, dan lagi-lagi apa yang ditunjukkan market ya, skala TF ini aja ya, skala TF ini aja. Jadi dia itu setelah naik ngetes tren atas dan dia turun break, setelah break dia mencoba kembali dan pasti membuat sebuah sideways. Nah, ini kan sideways kan. Oke, ini sideways dan drop. Nah, oke, berarti kejadiannya hampir sama dan ini RR-nya memang sangat luar biasa. Jadi setelah adanya ini kali konsep dasar lagi ditunggu retest-nya atau ditunggu 1-2 candle. Misalkan kita akan mempunyai posisi sell di sini ya, punya posisi sell di sini dengan SL di sini dan TP-nya ya, TP itu rata-rata ya di sinilah. Ini sudah 1/4. Kita nggak usah ngomong yang ini. Kalau nanti memang untuk swing dengan adanya Anda praktek, Anda jurnal dan Anda pahami PA-nya, Anda akan kuat bull ini. Karena ini sudah valid untuk pembalikan tren dan di sini juga ini swap. Ini swap. Semua berasal dari swap tren kalau kita ngomong ekstrim. Oke, selanjutnya kita cari lagi. Ini kita akan tangkap ini. Ini konsepnya juga hampir sama. Jadi kita cari dulu harga ini awal trennya, harga terendah, ini harga tertingginya, dan sebelum kita cari ekstrimnya kita tarik. Nah ini, jadi ini nggak usah mikir derajatnya, nggak usah harus 40 apa enggak. Memang harga itu mengatakan mau menjulang tinggi ke langit pun ya kita ngikut kan gitu. Tidak harus dari kecondongannya. Jadi penarikan tren yang basic itu memang condong, terlalu curam nggak boleh, terlalu jadar juga nggak baik. Makanya kalau ini kita lepaskan itu, kita bikin tren sejajarnya. Kita copy, kita paste, oke, kita dapat. Dan setelah itu di dalam skala tren kenaikan ini kita cari ekstrimnya mana? Ekstrimnya ini ekstrimnya. Oke, dia turun terlalu ekstrim ini daripada yang lain, atau mungkin boleh ini. Oke, terus kita tarik sejajarnya ke titik ekstrim. Oke, ke titik betul-betul yang terendah. Sip. Ya, kita tarik. Nah, ini apa yang terjadi? Sama lagi-lagi. Dia begitu harga mendekati ekstrim sejajar di bawah itu
break, dia mesti konsolidasi, mencoba kembali dan drop. Oke, untuk contoh yang ekstrim sebuah reversal sudah, kita lanjut ke contoh berikutnya. Contoh berikutnya yang untuk partial break. Yang untuk partial break mengidentifikasikan kebalikan sebuah trendline itu dengan adanya partial break atau breakout yang tidak jadi. Oke. Jadi trendline itu masih valid dan tidak ini. Oke. Jadi clue-nya ini, jadi sebuah partial break asal close candle-nya masih di dalam TL trendline tersebut, berarti trendline tersebut itu masih valid kan gitu. Ini contohnya, coba kita tarik. Oke. Dari bentar ya. Agak lemot ini jaringan. Oke. Ini kita tarik yang dari high-nya ini. High-nya terus ke sip 1 2 3 kan gitu. Nah, ini yang mau kita sampaikan ini. Apakah TL ini valid kalau sudah di break seperti ini kan gitu kan. Nah, ini kita lihat kawan-kawan. Jadi kita persisikan dulu, harus betul-betul. Nah, ini ini contohnya, harga itu setelah mendekati trendline ini kembali dan dia break. Dan tapi masuk lagi, apakah trendline ini valid kalau kita mengadopsi teknik ini sentuhan pertama, ini sentuhan kedua, dan ini fase break, kita ragu apakah yang ketiganya untuk eksekusi masih valid, kan gitu. Ini kita lihat apa yang terjadi di sini. Oke. Selagi candle itu partial break dan close candle-nya masih di dalam trend, itu trendline itu masih valid kita gunakan. Paham? Ini masih valid kita gunakan. Nah, untuk pelaku pasar gimana seperti ini? Ya, kalau seperti ini pelaku pasar ya memang harus menunggu dulu close candle-nya kan gitu. Karena walaupun sebenarnya itu sebuah sentuhan ketiga, kalau dia belum valid breakout, kita menunggu dan akan menjadi sebuah reaksi di berikutnya, karena ini masih valid dan ini masih satu paket dengan ini. Sentuhan pertama, sentuhan ketiga, sentuhan kedua, ketiga. Pertama indikasi, kedua spekulasi, ketiganya eksekusi. Oke? Sip. Terus mengidentifikasi fase break. Fase break itu kalau konteksnya trendline itu sebenarnya sebuah sinyal awal sebuah reversal.
Jadi sebuah sinyal awal untuk reversal itu dimunculkan dari sebuah break yang tidak jadi atau dikenal dengan fase break tadi. Nih contoh, ini kita tarik, sip, dari sentuhan pertama, sentuhan kedua maaf, dan pada ketiganya terjadi lagi yang namanya fase break. Ini terjadi lagi yang namanya fase break. Dan ini trendline ini masih valid digunakan. Oke, karena dia close candle-nya masih di bawah trendline. Kan gitu kan. Ini close candle-nya. Oke. Untuk sentuhan ketiga valid, oke, kita bisa eksekusi di sini untuk selnya. Ini TF besar dan di situ di sini ini kalau terjadi fase break seperti ini di saat tren turun itu mengindikasikan dalam waktu dekat akan ada pembalikan. Akan ada pembalikan berarti kecenderungan tren akan berubah arah menjadi naik. Makanya di sini terjadi sebuah breakout, retrace dan naik. Kalau dari sudut pandang ini muncul sebuah ini sudah ada indikasi. Jadi kalau di sini mungkin sell juga TP-nya kira-kira karena sudah ada sinyal akan naik. Bahkan ini bisa ditangkap lah mungkin aplikasi yang tadi saya jelaskan ini bisa ditangkap di sini harga tertingginya, di sini terendahnya, sejajarnya ekstrim pasti di sini ada sesuatu yang sudah kami jelaskan di depan. Oke, terus selanjutnya berikutnya itu kita aplikasikan yang teknik 3 kipas. Jadi 3 kipas itu terdiri dari awal, sekunder dan ekstrim itu sendiri. Di situ untuk membaca apa? Untuk membaca sebuah level entry dari titik awal yang sama. Penandaan itu mulai dari titik awal yang sama dan nanti akan terjawab setelah titik level ekstrimnya itu kesentuh. Ini ya, coba ini tolong, ini awalnya di sini. Oke, kita lihat. Itu awalnya di situ, kita tarik langsung dari shadow to shadow. Ini terus kita lari, tarik lagi, pangkalnya sama karena ini ada hack yang menyentuh dan kebetulan ada lagi kita tarik yang kedua. Ini yang kedua. Oke. Sip. Terus setelah itu dia trendline ini di break. Tapi ngebreak yang pertama ini kan ini. Terus kita tarik lagi dari pangkal yang sama ke yang terakhir. Nah, ini bisa dikatakan ini coba mungkin tak ganti warnanya. Sip. Orange. Ya. Jadi di sini sebenarnya satu ini adalah awal TL awalnya, ini TL sekundernya, dan yang ini ekstrimnya. Trendline ekstrim yang berawal dari satu level, satu titik.
Jadi di sini saat harga itu mendekati lagi level garis trendline yang ekstrim ini, indikasi harga akan reverse setelah ini di broken. Jadi di sini terjadi sebuah dia mendekati lagi ke sini, dia turun, dia langsung break ini retrace lanjut. Jadi kita tangkap yang di sini. Ini kalau diturunkan TF, di TF kecil ini kelihatan sekali ada break dan ada konsolidasi. Jadi di dalam PA mungkin di sini membuat sebuah base kan gitu. Sideway kan gitu. Ini sideway. Jadi dia break, tunggu 1-2 candle kita masuk back. Oke. Ini saya jelaskan untuk yang ini. Nanti mungkin kita cari contoh yang lain untuk yang teknik kipas ini. Ya, bisa dilanjut. Oke, kita ulangi lagi. Ini titik awalnya. Dan di sini TL awalnya, TL sekundernya, TL ekstrimnya. Kan itu kan. Kalau untuk mengantisipasi ini yang penting jangan terpaku sebuah nama. Yang terakhir saja yang ekstrim kan gitu. Sekunder bisa di sini dan bisa di sini, tinggal harganya. Oke, terus kita lanjut ke contoh berikutnya. Kita cari yang 3 kipas. Oke. Kita cari yang 3 kipas. Sip. Ya. Nah ini. Ya. Kita tarik, ini awalnya. Oke. Terus kita tarik yang keduanya. Terus ketiganya yang ekstrimnya. Oke, hanya ini. Sip. Nah, ini seperti tadi kita paskan. Ya. Kenapa harus ada 3? Karena untuk mengukur sebuah momentum kan gitu kan. Untuk mengukur sebuah momentum kekuatan market itu secara psikologinya gimana kan gitu kan. Nah ini awalnya TL awal, TL sekundernya, dan ini TL ekstrimnya. Sip. Oke. Terus kita seperti awal tadi kita baca momentumnya. Sebuah market kalau sudah kita mempunyai acuan TL pertama awal dan membentuk high baru itu kita kondisikan sebagai sekunder dan dia break lagi sebagai ekstrim. Ini menandakan kalau market ini memang momentumnya memang akan berubah arah. Dan untuk mengukur itu parameternya apa? Parameternya adalah TL terakhir ekstrimnya tadi kalau sudah di break kan gitu.
Jadi kalau ekstrimnya tadi bertahan mempertahankan harga, berarti naiknya itu hanya sebuah koreksi. Kalau ini di break, betul-betul di break, akan reverse, kan gitu kan. Ini dari tren turun menjadi tren naik. Oke, ini coba. Ini kan, nah, breaknya yang ini kan gitu. Ini masih fase break. Jadi ini breaknya, nah ini setelah dia lepas, dia mencoba masuk lagi dan membuat sebuah konsolidasi. Bahkan ini konsolidasinya panjang kan, baru dia up. Nah ini coba, nah, sekiranya begitu. Nah, ini yang aplikasi 3 kipasnya sudah, aplikasi untuk mengukur kepalitan tren itu juga sudah dari fase break, dan ini yang paling sering kita tunggu untuk mengukur momentum sebuah reversal dari tren sejajar, yang notabene-nya untuk mengukur kekuatan sebuah market itu indikasinya untuk berbalik arah atau berubah tren mulai dari naik ke turun ataupun sebaliknya. Oke, terus yang selanjutnya, apakah bisa sebuah TL itu diaplikasikan dengan teknik lain, yang contohnya mungkin ke gelombang EW dan lain-lain, ya ini tetap sangat relevan sebuah TL. Sebenarnya seorang trader pro banyak yang menggunakan itu. Banyak sekali yang menggunakan trendline, bahkan pemain saham, kripto, valuta asing, dan gold juga komoditi. Iya, ini materi terakhir dari kami dari sesi trendline ini. Oke. Coba kita perhatikan di sini, ini adalah sebuah apa itu tren naik. Kita coba tandai gelombangnya, wave-nya. Ini wave 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Secara wave. Oke. Di sini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, A, B, C. Kalau mengadopsi sebuah TL di sini, sebuah gelombang itu sudah, kalau sudah terbentuk 1 dan 2, 1 dan 2 ini valid, mungkin diukur secara Fibo dari impuls sebelumnya ke HTF-nya. Oke, kita abaikan itu aja, anggap saja ini sebuah wave dulu. Begitu 1 dan koreksi 2 itu sudah dapat, kita bisa tarik tren lainnya gitu. Ini satunya, ini kita pangkal low-nya kita tarik, keduanya karena 2 sudah terbentuk, terus satunya kita tarik, ya, kita tarik satunya. Oke, ketiganya, terus satunya itu bisa dikatakan tren sejajar seperti tadi. Ini dia akan bersentuhan di wave 4, mesti ada reaksi di wave 4. Oke, jadi ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, dan ini 5, A, B, C. Ini loh, kebetulan di sini lagi-lagi
sangat respect dengan apa yang kita tarik trendline. Jadi untuk menambah penunjang sebuah web itu bisa digunakan sebuah garis diagonal ini, sebuah trendline, supaya kita lebih bisa menangkap momentum-momentumnya peralihan sebuah web dan koreksinya. Ya sudah, itu dulu materi dari kami. Nanti sambil kita belajar bersama dan menunggu materi-materi edukasi berikutnya. Sampai jumpa lain waktu. Salam profit dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.